Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Rania Khairunisa Amani dengan NPM 1921000002 dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan dan inovasi blended learning pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Selamat menyaksikan. Pengertian blended learning. Secara etimologi, blended learning terdiri dari dua kata, yaitu blended dan learning. Kata blend berarti campuran, sedangkan learning memiliki makna umum, yakni belajar. Dengan demikian, sepintas mengandung makna pola pembelajaran yang mengandung unsur pencampuran atau penggabungan suatu pola dengan pola lainnya. Dua unsur utama yakni pembelajaran di kelas dengan online learning. Metode blended learning pada dasarnya adalah gabungan keunggulan pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka dan secara virtual. Metode blended learning merupakan sebuah kemudahan pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pengajaran, dan gaya pembelajaran. Blended learning juga sebagai sebuah kombinasi pengajaran langsung atau face-to-face dan pengajaran online. Karakteristik blended learning pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama, pembelajaran menggabungkan berbagai cara penyampaian atau pengajaran. Karakteristik yang pertama adalah menggabungkan berbagai macam model pembelajaran konvensional dengan belajar secara online. Metode ini bukan hal yang baru, namun menjadi pelengkap metode belajar atau e-learning. Di metode satu ini, fokus utamanya adalah pelajar diharapkan dapat mandiri untuk bisa bertanggung jawab dan menyelesaikan pembelajarannya. Yang kedua, kombinasi pengajaran langsung. Karakteristik selanjutnya adalah mengkombinasikan pengajaran secara langsung dan belajar mandiri melalui online. Pembelajaran ini juga berbasis komputer, artinya adalah pembelajaran menggunakan pendekatan teknologi pembelajaran dengan kombinasi sumber belajar tatap muka dengan pengajar. Media yang digunakan untuk metode pembelajaran ini yaitu media komputer, telepon seluler, konferensi video, dan lain sebagainya. Yang ketiga, perpaduan cara mengajar dan gaya pembelajaran efektif. Dengan blended learning, peserta didik akan semakin termotivasi untuk bisa melakukan kegiatan belajar secara mandiri. Peserta didik juga mudah bertanya di dalam forum diskusi dengan guru maupun dengan peserta didik yang lainnya. Yang keempat, guru dan orang tua memiliki peran yang sama. Karakteristik yang terakhir adalah guru dan orang tua memiliki peran yang sama. Blended learning menjadi pilihan terbaik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam belajar. Selain itu, daya tarik untuk berinteraksi di dalam lingkungan belajar yang beragam juga meningkat. Metode satu ini akan memberikan fasilitas belajar yang sensitif, terutama terhadap berbagai perbedaan karakter psikologis. Tujuan pengembangan dan inovasi blended learning pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama, membantu peserta didik untuk berkembang lebih baik di dalam proses belajar, sesuai dengan gaya belajar dan preferensi dalam belajar. Yang kedua, menyediakan peluang yang praktis realistis bagi pendidik dan peserta didik untuk pembelajaran secara mandiri, bermanfaat, dan terus berkembang. Yang ketiga, peningkatan penjadwalan fleksibilitas bagi peserta didik dengan menggabungkan aspek terbaik dari tatap muka dan instruksi online. Yang keempat, kelas tatap muka dapat digunakan untuk melibatkan para peserta didik dalam pengalaman interaktif. Sedangkan porsi online memberikan peserta didik dengan konten multimedia yang kaya akan pengetahuan pada setiap saat dan di mana saja selama peserta didik memiliki akses internet. Yang kelima, mengatasi masalah pembelajaran yang membutuhkan penyelesaian melalui penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi. Strategi pengembangan dan inovasi blended learning pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama, live event. Pembelajaran langsung atau tatap muka secara sinkron
dalam waktu dan tempat yang sama ataupun waktu sama tetapi tempat berbeda. Bagi beberapa orang tertentu, pola pembelajaran langsung seperti ini masih menjadi pola utama. Namun demikian, pola pembelajaran langsung ini pun perlu didesain sedemikian rupa untuk mencapai tujuan sesuai kebutuhan. Pola ini bisa saja mengkombinasikan teori behaviorisme, kognitivisme, dan konstruktivisme sehingga terjadi pembelajaran yang bermakna. Yang kedua, self-paced learning, yaitu mengkombinasikan dengan pembelajaran mandiri yang memungkinkan peserta belajar kapan saja, di mana saja dengan menggunakan berbagai konten yang dirancang khusus untuk belajar mandiri, baik yang bersifat teks maupun multimedia, seperti video, animasi, gambar, audio, ataupun yang lain-lainnya. Yang ketiga, collaboration, mengkombinasikan baik pendidik maupun peserta didik yang kedua-duanya bisa lintas sekolah. Dengan demikian, perancang blended learning harus meramu bentuk-bentuk kolaborasi, baik kolaborasi antar teman sejawat atau kolaborasi antar peserta didik dan pendidik, melalui komunikasi yang memungkinkan seperti chatroom, forum diskusi, email, website atau weblog, dan mobile phone. Tentu saja kolaborasi diarahkan untuk terjadinya konstruksi pengetahuan dan keterampilan melalui proses sosial atau interaksi sosial dengan orang lain, bisa untuk pendalaman materi, problem solving, dan project based learning. Yang kelima, performance support materials. Jika kita ingin mengkombinasikan antara pembelajaran tatap muka dalam kelas dan tatap muka virtual, perhatikan sumber daya untuk mendukung hal tersebut siap atau tidak, ada atau tidak. Bahan belajar disiapkan dalam bentuk digital. Apakah bahan belajar tersebut dapat diakses oleh peserta belajar baik secara offline, dalam bentuk CD, MP3, dan DVD maupun secara online. Jika pembelajaran dibantu dengan suatu learning atau content management system, pastikan juga bahwa aplikasi sistem ini telah terinstal dengan baik dan mudah diakses. Adapun langkah-langkah merancang pembelajaran blended learning untuk menghasilkan proses belajar yang efektif yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tentukan apa yang akan disampaikan sebelum pembelajaran. Pelajar tidak dapat menjalankan proses pembelajaran dengan proses yang tidak jelas. Maka harus mengawali semua proses penjelasan dengan memberikan tujuan dan target yang ingin dicapai dengan metode pembelajaran tersebut. Penyampaian sebelum proses belajar dimulai akan menjadi instruksi yang sangat penting bagi pelajar agar mereka dapat mengikuti proses belajar dengan tepat dan sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua, tentukan apa yang akan disampaikan saat pembelajaran berlangsung. Dikarenakan materi sudah diberikan sebelumnya dan persiapan bagi pelajar sudah cukup, maka seorang guru perlu menentukan hal-hal apa yang akan disampaikan kepada pelajar selama proses tersebut. Ini yang menjadi materi pembimbing bagi para pelajar selama praktik berlangsung. Jika seorang guru tidak memberikan persiapan untuk memberikan bimbingan, maka pelajar akan tetap mengalami kebingungan. Harapan untuk meningkatkan kualitas pun dapat menjadi sia-sia ketika pelajar tidak dapat mengikuti praktik dengan benar. Yang ketiga, tentukan apa yang akan disampaikan setelah pembelajaran selesai. Materi dan praktik sudah didapatkan oleh pelajar, guru pun sudah dapat memberikan bimbingan yang baik selama proses tersebut. Hal terakhir yang harus dilakukan adalah dengan mempersiapkan hal-hal apapun yang guru sampaikan kepada pelajar setelah proses pertama dan kedua, seperti kekurangan dari pelajar dan kelebihannya. Untuk menutupi kekurangan tersebut, guru dapat memberikan pendidikan secara personal kepada pelajar atau dengan metode berkelompok dengan mencampur pelajar yang paham dan tidak dalam satu kelompok yang sama. Contoh-contoh hasil pengembangan dan inovasi blended learning pada mata pelajaran PAI Era Society 5.0. Yang pertama, Project Based Blended Learning.
Project-based blended learning merupakan model pembelajaran di mana siswa menggunakan pembelajaran online maupun pengajaran tatap muka dan kolaborasi untuk merancang, mengulang, dan menyelesaikan tugas pembelajaran berbasis proyek atau produk tertentu. Pembelajaran online bisa berbentuk pembelajaran online dengan bentuk atau materi yang sudah disiapkan atau akses mandiri pada sumber-sumber belajar yang dibutuhkan. Karakteristik utama dalam pembelajaran ini ada penggunaan sumber daya online untuk mendukung pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua, supplemental blended learning. Dalam model ini, siswa menyelesaikan pembelajaran online sepenuhnya untuk melengkapi pembelajaran tatap muka mereka, atau pembelajaran tatap muka sepenuhnya untuk melengkapi pembelajaran yang diperoleh secara online. Gagasan besar di sini adalah pelengkap. Pencapaian tujuan pembelajaran pada intinya dipenuhi sepenuhnya dalam satu ruang atau tatap muka atau online, sementara ruang lainnya memberikan pengalaman tambahan yang spesifik bagi siswa. Pengalaman tambahan ini tidak akan mereka dapatkan bila hanya menggunakan satu ruang saja. Mastery-based blended learning. Pada model ini, siswa melakukan pembelajaran online dan pembelajaran tatap muka secara bergiliran. Penyelesaian tujuan pembelajaran berbasis penguasaan. Desain dan proporsi pembelajaran online dan tatap muka dibangun atas dasar penguasaan kompetensi tertentu. Desain assessment sangat penting dalam setiap pengalaman pembelajaran berbasis penguasaan. Kemampuan untuk menggunakan alat asesmen tatap muka dan digital cukup rumit tergantung pada pola pikir perancang pembelajaran. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.